Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 UUD 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu, disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Disebut republik karena pengalaman bangsa Indonesia di masa sebelum kemerdekaan penuh diliputi oleh sejarah kerajaan-kerajaan besar dan kecil di seluruh wilayah Nusantara. Namun, sejak bangsa Indonesia merdeka dan membentuk negara modern yang diproklamasikan pada 17 Agustus, bentuk pemerintahan yang dipilih adalah republik. Bentuk pemerintahan republik terbagi menjadi 3 macam, yaitu pertama, republik absolut, yaitu pemerintahan bersifat diktator tanpa ada batasan kekuasaan. Penguasa mengakibatkan konstitusi dan untuk melegitimasi kekuasaannya digunakanlah partai politik. Dalam pemerintahan ini, parlemen memang ada, namun tidak berfungsi. Kedua, republik konstitusional, yaitu presiden memegang kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan. Kekuasaan presiden dibatasi oleh konstitusi. Pengawasan yang efektif dilakukan oleh parlemen. Ketiga, republik parlementer, yaitu presiden hanya berdiri sebagai kepala negara, namun presiden tidak dapat diganggu-gugat. Kepala pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem ini, kekuasaan legislatif lebih tinggi daripada kekuasaan eksekutif. Yang kedua adalah sistematika UUD 1945. Indonesia sudah mengalami beberapa kali amandemen. Tujuan dari amandemen tersebut adalah untuk memperjelas, menyempurnakan, melakukan koreksi tanpa mengubah pasal-pasal yang ada, dan memperbaiki kesalahan yang ada di dalamnya. Hal ini menjadi dasar dari dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, ketika dilakukan perubahan beberapa kali, akan tetapi hal tersebut tidak mengubah dasar negara Indonesia, bentuk negara Indonesia, ataupun bentuk pemerintahan yang telah ditetapkan sejak dulu, sesuai pada saat awal mula pembuatannya. Berikut ini merupakan sistematika Undang-Undang Dasar 1945 baik sebelum atau setelah dilakukan amandemen. Sebelum amandemen, sistematika untuk UUD 1945 antara lain: 1. Terdiri dari 4 alinea. Kedua, bagian batang UUD 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, serta 2 ayat aturan tambahan. Sesudah dilakukan amandemen, sistematika UUD 1945 yang sebagai berikut. 1. Bagian pembukaan UUD 1945 tetap terdiri dari 4 alinea. Kedua, bagian batang UUD 1945 menjadi 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, serta 2 pasal aturan tambahan. Baik, saya akan lanjutkan seperti yang kita pelajari Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pancasila sebagai sumber dari sebuah Indonesia. Hukum ini tidak dijelaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang menjelaskan sebagai berikut. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Undang-Undang Internasional yang menetapkan Pancasila sebagai dasar ideologi serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundangan tidak boleh bertentangan dengan dan melalui Undang-Undang Pancasila. Kemudian Undang-Undang 45 terdapat pada agenda keempat, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang diberi nikmat, kebersamaan nasional dan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terkait hukum di era modern maupun kontemporer sangat dipengaruhi oleh teori hukum dan bahasa, yaitu mengenai Grandon, norma dasar, dan stability theory atau tata urutan norma. Menurut Carlson, Grandon merupakan norma yang kualitatifnya tidak dapat diperoleh dari norma lain. Norma dasar yang menjadi sudut utama ini merupakan pengikat antara semua norma yang berbeda-beda sehingga membentuk suatu tataan norma. Menurut Ahmad Ali, stability theory Carlson merupakan
peraturan hukum keseluruhannya dari norma dasar yang berada di puncak piramida, dan semakin ke bawah semakin beragam dan menyebar. Norma dasar teratas adalah bersifat abstrak atau inti, dan semakin di bawah maka semakin kompleks atau nyata. Hal itu juga menegaskan bahwa isi norma fundamental atau norma dasar negara merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar. Ada 4 pengelompokan menurut tradisi. Yang pertama adalah Staats Fundamental Norm yang berupa norma dasar dari sumber daya atau dari segala sumber hukum. Yang kedua, Staatsgrundgesetz yang berupa hukum dasar yang apabila dituangkan dalam dokumen negara menjadi konstitusi. Yang ketiga, Formalistis atau undang-undang formal yang pada peraturan tersebut dapat ditetapkan suatu ketentuan yang bersifat imperatif atau memerintah. Yang keempat, Verordnung atau autonom Satzung, yaitu aturan-aturan pelaksanaan dan peraturan yang otonom baik yang lahir dari delegasi maupun atribusi. Adapun fungsi Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum, yaitu yang pertama adalah ideologi hukum Indonesia. Yang kedua, kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia. Yang ketiga, asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum Indonesia. Yang keempat, sebagai suatu penyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia juga dalam hukumnya. Baik, sebab yang keempat yaitu Undang-Undang Dasar dalam lintasan sejarah Indonesia. Dalam sejarahnya, Undang-Undang 45 dirancang sejak 29 Mei tahun 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh BPUPKI dalam kurun waktu tahun 99 sampai tahun 2000. Undang-Undang Dasar mengalami 1-4 kali amandemen yang ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR. Perubahan yang pertama yaitu pada sidang umum MPR tahun 1999 dan tepatnya pada tanggal 14 sampai 21 Oktober tahun 1999. Perubahan yang kedua, Undang-Undang Dasar yaitu pada sidang tahunan MPR tahun 2000 tepatnya pada tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Perubahan yang ketiga yaitu pada sidang tahunan MPR tahun 2001 tepatnya pada tanggal 1 sampai 9 November tahun 2001. Perubahan yang keempat yaitu pada sidang tahunan MPR tahun 2002 tepatnya pada tanggal 1 sampai 9 Agustus tahun 2002. Hingga periode perubahan Undang-Undang 45, yaitu yang pertama adalah periode berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pada 1945 sampai 1950, Undang-Undang Dasar 45 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan maklumat Wakil Presiden nomor 10. Pada tanggal 16 Oktober tahun 1945 memutuskan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan pada Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP karena MPR dan DPR belum terbentuk. Pada tanggal 14 November tahun 1945 dibentuk kabinet semi presidensial atau semi parlementer yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan pertama dari sistem pemerintah Indonesia terhadap Undang-Undang 45. Yang kedua adalah periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pada masa ini, sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer. Bentuk pemerintahan dan bentuk negara federasi, yaitu negara di dalamnya terdiri dari negara-negara, yang merupakan perubahan Undang-Undang 45 yang mengamalkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Periode yang ketiga yaitu Undang-Undang Dasar UUDS 1950, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juni 1959. Pada periode UUDS 50 dijalankan sistem demokrasi parlementer yang sering disebut demokrasi liberal. Pada periode ini kabinet berganti, akibatnya
pembangunan tidak berjalan lancar. Masing-masing lebih memperhatikan kepentingan partai dan atau golongan. Rakyat Indonesia kemudian sadar bahwa UUD 50 dengan sistem demokrasi liberal tidak cocok. Karena aturan pokok itu mengatur bentuk negara, bentuk pemerintah, dan sistem pemerintahan Indonesia. Periode yang keempat yaitu kembalinya Undang-Undang Dasar 45, yaitu pada tanggal 5 Juni 1999 sampai 1966. Pada sidang konstituan tahun 1999, banyak kepentingan partai politik hingga gagal menghasilkan undang-undang dasar baru. Maka pada tanggal 5 Juni 1999, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Namun, dalam pelaksanaan ada dua penyimpangan Undang-Undang 45. Di antaranya yang pertama adalah Presiden mengangkat ketua dan wakil ketua MPR, DPR, dan MA. MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Periode yang kelima adalah undang-undang pada masa Orde Baru, yaitu pada tahun 1969 sampai 1998. Pada masa Orde Baru, Undang-Undang 45 juga bisa menjadi konstitusi yang sangat sakral, di antara melalui sejumlah peraturan. Yang pertama adalah ketetapan MPR nomor 1 tahun 1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan Undang-Undang 45 dengan berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya. Yang kedua, ketetapan MPR nomor 4 tahun 1983 tentang referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah Undang-Undang Dasar 45, terlebih dahulu harus meminta pendapat rakyat melalui referendum. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 5 tahun 1985 tentang referendum yang merupakan pelaksanaan ketetapan MPR nomor 4 tahun 1983. Selanjutnya periode yang ke-6 yaitu periode 21 Mei tahun 1998 sampai 19 Oktober tahun 1999. Pada masa ini dikenal dengan masa transisi, yaitu sejak Presiden Soeharto diganti oleh B.J. Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timur dari NKRI. Periode yang terakhir yaitu periode perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan perubahan Undang-Undang 45 adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, ekstensi negara demokrasi, dan negara hukum. Perubahan Undang-Undang 45 perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan kesepakatan di antara tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan mempertahankan susunan kenegaraan kesatuan serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Amandemen UUD 1945. Latar belakang karena pada masa Orde Baru kekuasaan tertinggi di tangan MPR dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat. Kekuasaan yang sangat besar pada presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir. Kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak pembagian kekuasaan, eksistensi negara, demokrasi terhadap hukum, serta hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Hasil amandemen UUD 1945 yang pertama dalam sidang umum MPR 1999 diterapkan terhadap 9 pasal dari total 37 pasal, yakni pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan pasal 21. Amandemen UUD 1945 kedua yang dilakukan dalam sidang tahunan MPR 2000
meliputi 5 bab dan 25 pasal. Amandemen UUD 1945 ketika dalam sidang tahunan MPR 2001 mencakup beberapa pasal dan bab mengenai bentuk dan kedaulatan negara, kewenangan MPR, kepresidenan, impeachment, keuangan negara, kekuasaan kehakiman, dan lainnya. Amandemen UUD 1945 keempat yang dilakukan dalam sidang tahunan MPR 2002 menyempurnakan penyesuaian untuk perubahan-perubahan sebelumnya, termasuk penghapusan atau penambahan pasal. Sistem ketatanegaraan Indonesia dalam lintasan sejarah. Sistem ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945 pra-amandemen, berdasarkan Konstitusi RIS, berdasarkan UUD 1950, berdasarkan UUD 1945 pasca amandemen. 1. Sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945 pra-amandemen. Pemisahan kekuasaan bersifat horizontal dalam arti kekuasaan dipisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi. Sedangkan pembagian kekuasaan bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal ke bawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang kekuasaan. UUD 1945 hanya mengenal pemisahan kekuasaan dalam arti formal. Oleh karena itu pemisahan kekuasaan tidak dipertahankan secara prinsipil. Dengan kata lain, UUD 1945 hanya mengenal pembagian kekuasaan dan bukan pemisahan kekuasaan. 2. Sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Konstitusi RIS. Kedaulatan rakyat ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Kekuasaan berkedaulatan Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Kedaulatan dalam Republik Indonesia Serikat bukanlah rakyat tetapi negara. 3. Sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1950. Prinsip-prinsip sistem ketatanegaraan yang tercantum dalam UUD 1950 Negara Kesatuan adalah penghapusan Senat, DPR sementara terdiri atas gabungan DPR, RIS, dan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, DPRS bersama-sama dengan Komite Nasional Pusat disebut Majelis Perubahan Undang-Undang Dasar dengan hak mengadakan perubahan dalam UUD baru. Konstituante terdiri dari anggota-anggota yang dipilih melalui 4. Sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945 pasca amandemen. Latar belakang amandemen membangun pemerintahan yang demokratis dengan check and balance yang setara dan seimbang di antara cabang-cabang kekuasaan, mewujudkan supremasi hukum dan keadilan serta menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Tujuan pertama, anutan prinsip pemisahan kekuasaan dengan prinsip pembagian kekuasaan yang berlaku dalam sistematika di UUD 1945. Kedua, otonomi daerah yang seluas-luasnya. Ketiga, gagasan pemilihan presiden secara langsung. Dan keempat, gagasan pembentukan lembaga tambahan yaitu dan Dewan Perwakilan Daerah DPD yang